Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada seluruh pendengar podcast Do You See What I See. Perkenalkan, nama saya Doni, dan ini podcast pertama saya ya di podcast Do You See What I See. Saya tinggal di Cikarang, dan kali ini saya ingin menceritakan sebuah kejadian horor yang pernah menimpa bule saya atau bibi saya ya, yang terjadi pada tahun sekitar 93 ataupun 94 ya. Saya lupa tepatnya tahun berapa, yang jelas sekitar itulah. Jadi langsung aja ke ceritanya. Jadi pada tahun itu sekitar 93 atau 94, bule saya ini bekerja di daerah Bekasi ya. Beliau itu merantau, waktu itu bule saya ini kebetulan masih gadis waktu itu ya. Jadi udah agak lama merantau di sana Bekasi. Suatu hari bule saya ini dikabari bahwa di kampung ada sebuah acara gitu. Saya lupa tepatnya acara apa, intinya bule saya dikabari ada acara itu, dia suruh pulang. Akhirnya bule saya mengambil cuti dadakan di hari kerja waktu itu. Untung dikasih, dan setelah pulang kerja beliau langsung cus pulang ke kampung saya di daerah Magetan. Mungkin bule saya waktu itu pulangnya udah menjelang maghrib ya. Jadi beliau ini sholat maghrib dulu, habis itu langsung ke terminal dan lanjut ke kampung. Memang waktu itu karena hari weekdays ya, jadi bis itu gampang nyarinya, nggak harus pesen tiket dulu, langsung ke terminal pun ada emang waktu itu. Dan singkatnya, bule saya itu setelah maghrib katanya, setelah maghriban itu ke terminal terus langsung berangkat ya, nggak lama gitu berangkat. Dan bule saya ini lupa belum sholat isya waktu itu. Bukan lupa sih, jadi belum masuk waktu isya, terus beliau ini langsung udah keburu naik bis gitu. Jadi waktu itu beliau saya berpikir ya nanti aja lah sholat isyanya, bisa di jalan kalau pas berhenti untuk istirahat begitu. Singkatnya, bule saya berangkat ya dari terminal Bekasi itu, dan waktu itu memang tahun 93-94 itu belum ada tol Cipali seperti sekarang ya. Jadi rutannya itu masih lewat Pantura. Singkatnya sekitar jam 1 atau jam 2 itu udah nyampe di daerah Batang gitu. Dan di daerah Batang kan memang banyak restoran-restoran seperti itu ya untuk berhenti bis. Dan waktu itu bisnya juga berhenti akhirnya di daerah Batang itu. Nah, bule saya kan wah alhamdulillah berhenti gitu. Jadi beliau ini yang dipikirkan utama itu untuk sholat isya dulu ya, karena udah waktunya udah jam 2 kan udah mepet, udah bentar lagi subuh gitu ya, berapa jam lagi subuh. Jadi waktu itu ketika turun dari bis, yang pertama dicari oleh bule saya ini musola ya, tempat sholat gitu. Entah kenapa waktu itu emang bule saya ini karena mungkin buru-buru cepet pengen sholat ya, beliau ini nggak kepikiran untuk nyari musola di dalam rumah makan. Tapi ketika turun, bule saya ini langsung matanya tertuju ke sebuah bangunan musola yang letaknya itu memang kata bule saya itu berada di samping rumah makan itu, agak jauh gitu, sekitar 50 meteran itu kalau nggak salah. Jadi bukan di dalamnya, tapi di luar agak terpisah, tapi kelihatan kalau dari parkiran itu. Entah kenapa bule saya ketika turun tuh matanya tertuju ke musola itu, dan tanpa pikir panjang langsung berjalan ke situ. Dan pada akhirnya ya kata bule saya itu, beliau itu baru ngeh bahwa waktu itu memang beliau sendiri yang berjalan ke situ. Orang-orang yang lain itu, penumpang yang lain, turun langsung berjalan ke restoran. Dan entah kenapa bule saya itu kayak ada yang membimbing untuk mengarah ke musola yang berada di samping rumah makan itu.
Padahal ketika diingat-ingat lagi oleh bule saya, musola yang berada di samping rumah makan itu memang agak terpencil dan surem gitu. Kayak mana ya, hawanya itu juga gak enak, bangunannya juga udah tua gitu. Tapi entah kenapa bule saya itu ada yang menggerakkan untuk jalan ke sana, karena mungkin buru-buru kepengen sholat dan melihat itu, akhirnya ke sana. Setelah berjalan dan berjalan menuju musola itu, hawanya langsung berbeda ya ketika bule sampai di depan bangunan musola itu. Letaknya sekitar 50 meteran ya dari bangunan utama restoran, dan tempat sekeliling musola itu berdiri itu sepi gitu. Ada beberapa pohon gede gitu di samping-sampingnya yang membuat malah suasana itu makin surem gitu. Bule saya sendiri juga ketika nyampe tuh heran kenapa dia kok kesini. Tapi karena memang itu tadi keinginannya pengen cepet-cepet sholat, akhirnya ya udahlah, di pikiran-pikiran yang ketakutan dikesampingkan ya. Akhirnya beliau pun berwudu, mencari tempat wudu ya di daerah musola itu, dan menemukan sebuah gentong kecil di samping musola yang udah berisi air juga kan. Beliau ini ngambil wudu di gentong itu. Kalau orang Jawa bilangnya padasan ya. Setelah ngambil wudu, beliau berjalan ke bangunan musola itu. Nah, bangunan musola itu ukurannya sekitar 5 meteran lah katanya. 5 kali 5 lah antara itu. Bangunannya itu dari bawahnya itu tembok, setengahnya itu anyaman bambu gitu kata bule saya. Dan lampunya cuma dari lampu bohlam yang kuning redup itu. Emang hawanya aja gak enak kata bule saya itu. Emang dilihat aja serem musola itu. Tapi ya karena bule saya berpikiran masa sih di tempat ibadah ada yang serem-serem gitu kan. Akhirnya ya udahlah, setelah berwudu beliau ini masuk ya. Bahkan ketika buka pintu kata bule saya itu kan, pintunya itu tertutup, dan ketika dibuka itu suaranya kreot gitu, udah lama gitu. Setelah masuk, suasana di dalam musola itu sepi ya, karena memang hanya bule saya yang ke situ waktu itu. Dan di dalamnya itu penerangannya itu cuma lampu bohlam itu ya, yang warna kuning itu. Terus bau musola itu kayak kayu basah gitu, yang gimana ya, pokoknya kayak bangunan udah lama gak digunakan gitu loh. Tapi karena bule saya ya tadilah pengen buru-buru sholat terus makan ya, jadi ya udahlah, bismillah aja, masa sih di tempat ibadah ada setannya gitu lah, pikiran bule saya waktu itu gitu. Berani emang bule saya itu sebenarnya tipe perempuan yang berani ya dari dulu ya. Singkatnya, bule saya langsung menggunakan mukenanya ya, yang memang dia persiapkan di dalam tas. Beliau menggunakan gitu mukena pakai kan. Jadi ketika pakai mukena itu kan memang menunduk gitu ya sambil pakai gitu ya. Nah, selesai pakai mukena, beliau ini kan ngambil tadi kan pas mulai masuk musola itu, beliau ngambil posisi di belakang ya, dekat pintu masuk ya. Jadi habis masuk nggak jauh gitu, nyari posisinya nggak sampai ke depan, ngambil di shop depan nih. Dia nyari posisi itu di belakang dekat pintu. Nah, setelah pakai mukena ya, persiapan gitu pakai, berdiri, habis itu berdiri bersiap untuk mulai sholat ya. Lah, ketika bule saya berdiri dan memulai sholat, beliau kaget bukan kepalang waktu itu katanya. Karena tiba-tiba di soft paling depan yang tadinya kosong ya, yang tadinya bule saya ketika masuk itu nggak ada orang, saat itu setelah saya menggunakan mukena,
tiba-tiba di sop paling depan itu ada seseorang berdiri, mematung, posisinya kayak orang sholat, menggunakan mukena warna hitam, berdiri di sop paling depan. Nah, boleh saya deg gitu kan ketika dia berdiri untuk memulai sholat ya. Dia baru berdiri, belum niat lah, belum ini, baru mulai. Ketika dia melihat ke depan, loh kok ada orang, katanya. Perasaan tadi gak ada gitu loh. Tapi lagi-lagi boleh saya, apakah pas saya pakai mukena tadi gak sadar ada orang masuk, katanya. Kan pikiran boleh saya waktu itu kan, pastinya dari beberapa banyak penumpang tuh adalah 1-2 yang sholat ke situ pastinya gitu kan. Jadi boleh saya lagi-lagi menepis ya, perasaan takut itu dicoba ditepis meskipun merinding. Saya udah merinding karena dia yakin ketika masuk tadi, bahkan dia membuka pintu kosong, gak ada orang. Dengan ukuran musola yang 5 meter itu pasti bisa kelihatan semua di depannya, tapi kok tiba-tiba udah ada dan berdiri seolah-olah kayak mau sholat gitu loh. Tapi mukenanya warnanya hitam, kata bule saya. Tapi ya bule saya lagi-lagi mencoba menepis ya, karena beliau, kata bule saya yang waktu cerita itu ya, itu tuh bentuknya itu berdaging ya, kayak kita ini bentuknya solid kayak manusia memang, dan napak tanah ya, dan ya kayak orang-orang sholat, kayak perempuan sholat katanya. Cuma warna mukenanya hitam waktu itu, yang memang pada saat itu tahun 90-an itu nggak umum ya warna itu. Tapi boleh saya ya udahlah, mungkin ini salah satu penumpang, dan malah boleh saya itu mulai, yang awalnya merinding mulai agak tenang karena ada temennya gitu katanya gitu. Wah, berarti ada temennya ini, saya jadi nggak takut lagi gitu, jadi nggak merinding lagi. Ya wes lah, akhirnya boleh saya mengabaikan ketakutannya, mengabaikan itu dengan berpikir positif dan memulai untuk sholat. Jadi singkatnya boleh saya mulai sholat, beliau bertakbir, terus bersedekap ya, membaca surat doa iftitah ya. Setelah doa iftitah selesai, beliau membaca Al-Fatihah. Dan sekilas beliau masih bisa melihat sosok yang di depan itu, yang bermukena hitam itu masih berdiri aja dari tadi. Jadi ketika beliau mulai niat, mulai membaca doa iftitah, bahkan mulai doa memulai surat Al-Fatihah itu, sosok itu masih berdiri aja, gak sujud, gak rukuk, gak apapun, udah berdiri terus madep ke depan. Nah, saya langsung mulai baca Al-Fatihah. Singkatnya, ketika saya sampai ke ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu, tiba-tiba sosok yang di depan itu menyahut amin. Saya langsung merinding loh, kok menyahut amin? Sosok yang di depan tadi yang berdiri itu tiba-tiba nyahut bacaan Al-Fatihah bibik saya dengan amin. Kok bisa gitu loh, padahal saya tuh katanya baca itu dengan volume yang gak kenceng lah, pelan lah. Tapi kok sosok itu bisa menyahut gitu. Saya mulai merinding waktu itu. Gak sampai di situ, setelah sosok itu menyahut amin, tapi saya coba untuk tetap melanjutkan sholatnya ya, mencoba untuk tetap berani tanpa terpengaruh dengan bacaan yang disahut amin tadi. Saya mencoba meneruskan sholatnya. Beliau memilih surat pendek, yang pendek-pendek aja untuk biar cepet gitu ya. Akhirnya beliau melanjutkan, dan ketika beliau membaca surat-surat pendek ya setelah Al-Fatihah tadi, belum selesai beliau membaca surat pendek, tiba-tiba sosok yang tadi diam berdiri, masih berdiri aja,
Bulik saya itu merasakan sosok yang berdiri ya, itu mulai bergerak ya. Mulai melakukan pergerakan gitu. Dan karena bulik saya merasa sosok yang di depan itu bergerak, bulik saya ngelirik kan. Ternyata sosok yang tadi berdiri bermukena hitam itu mulai berjalan mundur, semakin mundur menuju ke bulik saya. Wah, bulik saya waktu itu langsung nge-freeze. Beliau gak bisa melanjutkan bacaannya dan hanya termenung melihat sosok yang berjalan mundur itu. Gimana bulik saya gak nge-freeze coba? Sosok yang entah dari mana tiba-tiba muncul kayak gitu, terus nyaut amin dan sekarang berjalan mundur gitu. Wah, udah dengkulnya bulik saya itu katanya udah lemas, badannya merinding semua, tapi entah kenapa itu gak bisa lari gitu. Dan sosok itu makin dekat dan hingga sejajar sama bulik saya. Bulik saya udah gak karu-karuan katanya. Mau gak mau kan bulik saya tetap ngelirik kan ke sosok yang sekarang udah sejajar sama dia itu. Nah, sekilas sosok itu kata bulik saya kayak orang pada umumnya aja gitu. Cuma baunya itu kata bulik saya itu baunya kayak aneh gitu. Wangi, tapi wanginya itu wangi gimana ya deskripsinya, kayak kadang kayak kecampur kapur barus juga katanya, juga kayak gitulah, wangi-wangi yang bikin kita merinding lah intinya. Nah, karena sosok itu kini sudah sejajar sama bulik saya pun mulai membaca ayat kursi itu untuk mengusir sosok itu, karena bulik saya tahu bahwa ini bukan manusia, ini pasti sosok jin atau apapun itulah untuk mengganggu sholatnya dia. Bulik saya mencoba untuk menguatkan diri dan mulai membaca bacaan untuk mengusir makhluk-makhluk seperti itu ya, ayat kursi atau apapun. Meskipun sambil tergagap, bulik saya mulai membaca, jadi sholatnya pun udah kacau bulik saya itu. Jadi sambil berdiri, bulik saya memandang sosok yang di sebelahnya itu, terus mulai membaca ayat kursi waktu itu katanya. Dengan tergagap bulik saya membaca ayat kursi. Dan kalian tahu ketika bulik saya membaca ayat kursi, bulik saya ini kan menatap ke sosok yang sebelah itu. Sosok itu menoleh ke arah bulik saya pelan-pelan dan akhirnya menoleh full ke arah bulik saya. Wajahnya itu putih, pucat, tapi masih wajah manusia katanya. Wajah manusia biasa lah, cuma pucat kayak gak ada darahnya gitu. Terus matanya itu putih, gak ada hitam-hitamnya, pokoknya putih semua. Terus sosok itu kayak ngikutin bacaan ayat kursi bulik saya, tapi sambil bibirnya itu monyong-monyong gitu, kayak bibirnya itu kayak monyong-monyong, kayak ngeledek gitu loh, sambil ngeledekin gitu, sambil senyum-senyum. Itu bulik saya udah habis di situ. Ketika ngeliat kayak itu udah habis bulik saya jatuh terduduk. Melihat kayak gitu langsung dia jatuh lemas terduduk, dan hanya bisa yang dia lakukan itu cuma meringkuk, nutup matanya, udah nggak bisa lagi dia. Pokoknya nggak bisa gerak lagi, cuma bisa nutup matanya sambil meringkuk dan nangis katanya, bahkan mau terkencing-kencing katanya, tapi nggak sampai terkencing ya, udah hampir katanya. Nah, beberapa saat bulik saya meringkuk kayak gitu, dia itu masih bisa merasakan ya sosok itu masih di situ. Bahkan sosok itu mulai tertawa gitu ya, kayak ngeledek bulik saya. Bulik saya tuh terus sambil meringkuk, sambil baca apapun, udah nggak bisa baca ayat kursi lagi, cuma bisa Allah udah kayak gitulah apapun. Nah, setelah beberapa saat bulik saya merasakan bahwa sosok itu udah nggak ada kan, dan benar ketika bulik saya mengangkat kepala itu udah mungkin dalam jarak berapa menit lah, itu udah nggak ada lagi sosok itu. Akhirnya bulik saya nggak lanjut sholat. Kata bulik itu dia langsung keluar gitu aja dari musola itu,
dan kembali ke parkiran ya. Wah, di sana udah ngap-ngapan gak karu-karuan. Terus bule saya langsung masuk ke rumah makan dan wah di situ udah gak doyan makan, wajahnya pucat ini, ditanyain sama penumpang yang lain ya akhirnya tergagap gak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya bule saya pun akhirnya sholat di musola yang berada di dalam rumah makan itu ya. Kebetulan di dalam rumah makan itu memang ada musola sebenarnya. Bule saya bisa sholat di situ dengan tenang dan akhirnya bercerita kan, ngomong sama para penumpang yang lain gitu. Udah kebetulan salah satu orang di situ kan ada yang mendengar gitu kan, dan beliau tuh menjawab bahwa emang musola yang di belakang itu memang udah lama gak digunakan, itu musola yang lama gitu. Dulu memang di situ dipakai tapi udah lama sekali gak kepake, dan memang banyak yang bilang itu memang agak serem ya, entah kenapa. Tapi ada yang bilang dulu pernah ada yang penumpang gitu istirahat di situ terus meninggal mendadak gitu loh katanya di situ. Ada juga yang macam-macam lah, nggak terlalu tahu faktanya itu benar atau enggak. Jadi saya nggak mau menceritakan yang bagian yang itu cuma tambahan dari orang-orang di situ katanya. Entah itu benar atau enggaknya, bule saya juga udah nggak peduli lagi. Intinya bule saya cepat buru-buru makan dan cepat pengen meninggalkan tempat itu kan. Dan itu cukup traumatis ya bagi bule saya, dan beliau menceritakan itu ketika nyampe di rumah, diceritakan sambil wah udah kita semua yang dengar itu sampai merinding ya waktu itu. Dan akhirnya sampai bule saya pun ketika perjalanan gitu selalu mencari musola yang rame, atau yang banyak orangnya ya, nggak sendiri kayak gitu, karena begitu traumanya mengalami hal itu. Entah itu jin apa juga saya kurang paham. Intinya itu sebuah kisah yang pernah dialami bule saya, dan semoga kisah ini bisa memberikan dosis horor buat teman-teman pendengar podcast Do You See What I See. Dan cukup sekian cerita dari saya. Selamat malam, pagi, sore, siang, dan selamat beraktivitas apapun. Semoga dapat menghibur teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.